Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ais Siti Marlina, peserta uji kinerja PPG dalam jabatan 2020 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada siang ini, saya akan mempraktikkan uji kinerja PPG dalam jabatan 2020. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat kembali melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, ya. Nah, agar pembelajaran kali ini berjalan lancar dari awal sampai akhir, kita mulai saja dengan berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Membaca doa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Siapa yang tidak masuk? Kelompok Fidian 3 orang ya, masuk semua ya. Alhamdulillah. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara, terhadap negara Indonesia, kita nyanyikan lagu wajib terlebih dahulu ya. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah menyelesaikan pembelajaran di tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 3, pembelajaran 3. Di pembelajaran 3 kemarin kita membahas tentang lingkungan becek dan kumuh. Nah, ada yang masih ingat tidak cara menjaga lingkungan kita agar tidak becek dan kumuh bagaimana? Dibersihkan. Kita masih akan belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 3. Namun di pembelajaran yang berbeda, yaitu pembelajaran 4. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Nah, materi pokok yang akan kita pelajari hari ini yaitu pertama tentang polusi udara. Yang kedua tentang karya kerajinan imajinatif. Dan yang ketiga yaitu menghitung banyak sisi, banyak rusuh, dan banyak sudut dari suatu bangun ruang. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai setelah kalian tadi mempelajari 3 materi pokok tadi yaitu yang pertama, melalui penugasan, siswa dapat membaca teks pendek yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar dan lingkungan sekitar, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan tidak sehat menggunakan ejaan yang tepat. Yang ketiga yaitu dengan mengamati gambar imajinatif, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya patung imajinatif dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati karya membentuk imajinatif, siswa dapat mengidentifikasi bahan untuk membuat karya patung imajinatif dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati gambar dan model bangun ruang, siswa dapat menentukan rusuh, sisi, dan titik sudut bangun ruang dengan benar. Dan yang terakhir, dengan mengamati gambar dan model bangun ruang, siswa dapat mengelompokkan benda di sekitar yang termasuk bangun ruang dengan benar.
Nah, itulah tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai setelah kalian mempelajari 3 materi pokok tadi. Nah, kita mulai dari materi yang pertama. Asap menyebabkan polusi udara. Siapa yang mau bantu Ibu membacakan teks tentang asap menyebabkan polusi udara? Iya, Dapa, coba Dapa. Ada perhatikan, yang lainnya diperhatikan. Dapa membacakan teksnya. Coba Dapa bacakan. Asap menyebabkan polusi udara. Yang keras mah bacanya. Hiruk pikuk kendaraan di jalan raya layak diperhatikan. Banyak kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Dan diperhatikan. Banyak kendaraan yang mengeluarkan bunyi klakson terlalu kuat. Bunyi yang terlalu kuat mengganggu alat pendengaran. Beberapa kendaraan juga mengeluarkan asap terlalu banyak. Asap menimbulkan polusi udara. Polusi udara tidak baik untuk kesehatan. Kita dapat terkena ispa, infeksi saluran pernafasan akut. Ispa dapat menyebabkan kematian. Iya, Dapa, terima kasih sudah membantu Ibu membacakan teks asap menyebabkan polusi udara. Coba yang lainnya memperhatikan tidak? Apa judul teks yang dibacakan Dapa tadi? Asap polusi udara. Iya. Polusi udara itu disebabkan oleh apa? Asap kendaraan bermotor di jalan raya. Nah, polusi udara itu baik tidak untuk kesehatan? Tidak, tapi dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Nah, penyakit pernapasan yang diakibatkan oleh polusi udara itu tadi apa? ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang lingkungan tidak sehat akibat polusi udara, coba sekarang kalian kerjakan LKPD secara berkelompok. Amati gambarnya, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan di LKPD-nya dengan benar. Coba dikerjakan secara berkelompok ya. Silahkan berdiskusi. Awas jatuh Dapa. Ada yang bisa bergabung dia berdiskusi. Anak sudah selesai belum? Sudah selesai belum mengerjakannya? Tidak. Ya, sedikit lagi udah ya. Kalau sudah, boleh dikumpulkan. Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Nah, kalau sudah selesai, coba hasil kerja kelompoknya dibacakan di depan kelas. Coba saya sini, siapa yang mau membacakan? Dia dapat. Sini, nah. Yang keras bacanya ya. Nomor 1, mulai dari nomor 1. Apa saja informasi yang kamu peroleh dari gambar di atas? Coba dijawab. Di jalan raya banyak asap kendaraan. Asap kendaraan menyebabkan polusi udara. Iya, nomor 2. Bagaimana pendapatmu tentang gambar di atas? Seharusnya pengendara
Iya, pinter. Betul sekali jawabannya. Bisa duduk kembali, sayang. Coba perhatikan ke depan. Di jalan raya itu ada apa aja? Mobil, motor, bus. Ada mobil, ada motor, ada bus. Nah, gambar ini, gambar kendaraan-kendaraan yang ada di jalan raya itu dapat dibuat model karya imajinatif. Nah, apa karya imajinatif itu? Ada yang tahu nggak? Apa itu karya imajinatif? Ada yang tahu nggak? Nah, karya imajinatif adalah hasil karya yang telah melalui proses membayangkan atau menciptakan sesuatu dalam alam pikiran atau hayalan. Gambar hasil pemikiran kita. Misalkan kita mau membuat karya imajinatif mobil, bus yang ada apanya tuh? Yang ada sayapnya atau yang ada liftnya, biar para penumpang itu tidak berjalan kaki dari luar ke dalam busnya. Nah, itu bisa kita gambarkan hasil khayalan kita. Nah, sekali lagi, gambar imajinatif adalah gambar hasil pemikiran atau khayalan kita. Nah, ini contoh karya imajinatif. Ada mobilan. Nah, karya imajinatif ini dibuat dari suatu bahan lunak yang disebut dengan plastisin. Apa itu plastisin? Biasanya kalian sebut dengan malam. Adel sama Idan coba perhatikan ibu ke depan. Apa? Karya imajinatif bisa dibuat dari bahan lunak yang disebut dengan plastisin. Nah, bagaimana cara membuat karya kerajinan dari bahan lunak? Kita harus mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Apa saja alat dan bahannya? Yang pertama yaitu yang kedua plastisin, dan yang ketiga gambar model. Nah, langkah-langkah membuat karya kerajinan imajinatif. Yang pertama, siapkan gambar model yang akan dibentuk terlebih dahulu. Gambar yang dibentuk misalnya mobil, sepeda, motor, dan kereta api. Yang kedua, potong plastisin sesuai warna dan ukuran yang diinginkan. Yang ketiga, bentuklah plastisin sesuai bentuk yang diinginkan. Misalnya saja menyerupai mobil, sepeda motor, lokomotif kereta api, atau model lainnya sesuai yang diinginkan kalian ya. Yang keempat, haluskan dan ratakan dengan baik sesuai dengan model yang sebenarnya. Dan yang terakhir, hasil kerajinan siap dipajang. Nah, itulah bahan dan alat serta langkah-langkah membuat model karya imajinatif. Nah, sekarang untuk lebih memantapkan pengetahuan kalian tentang model karya imajinatif, kalian kerjakan LKPD-nya. Nah, di LKPD ini dijelaskan tentang cara-cara dan langkah membuat model imajinatif. Kalian kerjakan LKPD sesuai dengan apanya? Dengan langkah-langkah pengerjaannya. Mengerti? Ya, kalau mengerti, Ibu bagikan LKPD-nya. LKPD-nya dikerjakan secara berkelompok.
Nah, itu contoh gambar imajinatif ya. Sekarang kalian buat karya imajinatifnya dengan menggunakan plastisin atau malam. Nah, Ibu beri plastisin atau malamnya, bahan-bahannya. Silahkan dikerjakan. Tadi sebelum membuat model harus diapa dulu? Harus digambar terlebih dahulu model yang akan dibuatnya. Silahkan digambar terlebih dahulu. Ada gambar. Dapa yang menggambarnya, yang lain nanti membantu Dapa untuk membuat model mobilnya ya. Gambar mobil ya? Ya. Kalau sudah, sekarang berarti membuat modelnya dari plastisin. Silahkan dibuat. Silahkan dibuat gambar modelnya. Itu dulu digabungkan dulu, bisa digabungkan dulu sama ininya. Kalau kurang plastisinnya, nanti bisa minta lagi sama ibu ya. Ya bagus. Tinggal membuat itunya sekarang, membuat apa? Bannya sama kacanya. Sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, sudah. Coba mana lihat gambarnya. Ini gambar, ini modelnya. Iya bagus, membuat mobil. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, coba diperlihatkan gambarnya ke depan. Mana? Sini. Coba, ini gambar yang kelompok saya buat. Ini gambarnya dia. Yang keras atau suaranya? Ini gambar mobil Yang kelompok saya buat. Ini bentuk mobilnya. Yang atasnya. Apa? Ini bentuk mobilnya. Iya bagus. Ini dikerjakan sendiri apa berkelompok? Iya bagus. Ya bisa duduk kalau sudah selesai ininya dikumpulkan. Bagus, kelompok Dapa bisa membuat mobil-mobilan hasil kerja kelompoknya dengan menggunakan plastisin. Coba perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Coba amati. Di depan ini ada hasil karya imajinatif. Bentuk apa ya ini? Bus. Mobil bus. Oh, pintar, mobil bus. Mobil bus ini menyerupai apa coba? Ada yang tahu ini gambar apa? Kardus. Kardus. Gambar yang seperti kardus itu yaitu gambar balon. Coba bentuk-bentuk barang lain yang mirip dengan balok, bukan yang mirip, yang bentuknya seperti balok apa? Benda-benda berbentuk balok apa saja? Ada apa? Kotak, odol, kemudian lemari, ada apa lagi? Akuarium, kemudian penghapus dan lain-lain.
Nah, balok itu termasuk kepada bentuk bangun ruang. Nah, ini contoh balok. Nah, balok ini termasuk kepada bangun ruang. Coba perhatikan, ini Ibu dikasih sama kalian untuk baloknya. Ibu punya kubus, kalian punya balok. Apa sih itu bangun ruang? Perhatikan modelnya, model baloknya diperhatikan. Coba, apa itu bangun ruang? Di dalamnya ada apa sih? Ada ruangan tidak? Tidak. Ada ruangan tidak? Ada. Ada. Berarti bangun ruang itu apa? Bangun ruang adalah bangun yang memiliki ruangan. Iya, pinter. Bangun ruang adalah bangun yang memiliki ruangan. Nah, ciri-ciri bangun ruang itu apa sih? Perhatikan ke depan semuanya, nak. Ciri-ciri bangun ruang. Yang pertama, sisi. iya, memiliki sisi. Yang kedua, Memiliki lurus. rusuk, bukan lurus. Memiliki rusuk. Dan yang ketiga, Memiliki titik sudut. memiliki titik sudut. Masuk ke ciri yang pertama. Apa itu sisi? Sisi adalah daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari suatu ruangan. Perhatikan ke depan. Dari balok ini yang disebut dengan sisi. Sisi mana tuh? Lihat di gambar. Sisi, daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam suatu bangun ruang. Nah, yang berwarna-warni ini disebut dengan sisi. Ngerti? Ini sisinya. Ada sisi atas, lihat ke Ibu. Sisi atas, sisi bawah, sisi depan, sisi belakang, sisi pinggir, sisi pinggir. Coba kita menghitung jumlah sisi. Jumlah sisi dari bangun yang kalian miliki. Bangun apa yang kalian miliki itu? Bangun Balok. balok. Berapa jumlah sisi pada bangun di atas, pada bangun ini? 4. Coba hitung. Masa 4? Coba dihitung lagi. Ada sisi atas, tadi sisi bawah, sisi depan, sisi belakang, sisi pinggir. Sisi pinggir ada berapa? Ada 6. Iya, ada 6. Pintar. Masuk ke ciri yang kedua. Apa? Rusuk. Rusuk. Apa itu rusuk? Ada yang tahu rusuk apa? Belum. Kalau belum tahu, nah ini. Rusuk adalah ruas garis pada sebuah bangun ruang. Ruas garis pada sebuah bangun ruang. Coba lihat ke depan. Mana yang disebut rusuk? Idan, perhatikan ke depan. Pada gambar kubus ini, mana yang disebut dengan rusuk? Nah, ini ruas garisnya. Garis-garis pada bangun ruang disebut dengan rusuk. Nah, ini garis ke bawah, garis ke belakang, ini garis depan. Lihat. Nah, ini yang disebut dengan rusuk. 1, 2, 3, 4, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12. Ngerti yang disebut rusuk? Garis-garisnya ya. Lihat lagi ke depan. Ayo kita menghitung jumlah rusuk. Ini bangun apa tadi? Kubus. Berapa jumlah rusuk pada bangun di atas? 12. 12. Iya, benar, ada 12. Ciri bangun ruang yang ketiga yaitu Titik sudut. titik sudut. Apa itu titik sudut? Sisi.
Apa ya? Titik sudut adalah suatu titik ujung pada sebuah sudut. Iya, titik sudut adalah suatu titik ujung pada sebuah sudut. Mana yang disebut titik sudut? Nah, inilah titik sudut, ujung-ujung dari sebuah sudut. Kalau pada benda aslinya, nah yang disebut titik sudut ini, nah, ngerti? Tahu sekarang? Coba kita hitung. Ayo menghitung titik sudut. Pada bangun balok tadi yang kalian miliki, coba dihitung. Balok. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa? 8. Pinter, hebat. Sudah selesai materi tentang bangun ruangnya. Untuk lebih memantapkan pemahaman kalian tentang materi bangun ruang ini, coba dikerjakan LKPD-nya ya. Biasa LKPD-nya dilakukan secara berkelompok. Dan disimpan dulu itunya, pisaunya. Kerjakan berkelompok. Nah, iya gitu. Iya. Awas nama jangan lupa. Nama kelompok siapa aja? Ada Idan, Adel, sama Dava. Ditulis semuanya sayang. Stop. Sudah selesai ya? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, boleh dibacakan hasil kerjanya. Tadi Dava, sekarang giliran siapa? Giliran Idan. Ayo Idan, ini maju ke depan. Coba Idan, dari bangun yang pertama, bangun kubus, banyak rusuknya ada berapa? 12. Iya, kemudian banyak sisinya ada berapa? 6. Iya, banyak titik sudutnya ada? 8. Iya, bangun yang kedua ini tadi bangun apa? Balok. Iya, bangun balok, banyak rusuknya ada berapa? 12. Iya, banyak sisinya ada? 6. Iya, banyak titik sudut? 8. Iya, bangun yang ketiga, banyak rusuknya ada berapa? 9. Banyak sisinya? Banyak titik sudutnya ada? 6. Ya, pintar. Kalau udah bisa kembali ke tempat. Wah, Idan sekarang pintar. Ya. Nah, materinya udah selesai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan ya? Enggak ada. Udah ngerti semuanya? Ngerti. Bagus, pintar. Semangat? Masih semangat? Harus selalu semangat belajar agar menjadi anak yang pintar. Nah, kalau sudah mengerti, tidak ada yang ditanyakan, kita simpulkan pelajaran hari ini ya. Kesimpulannya apa? Coba. Asap dapat menyebabkan bangunan Gangguan pernapasan pada manusia. Iya, yang kedua, karya imajinatif adalah hasil karya yang telah melalui proses membayangkan atau menciptakan sesuatu dalam alam pikiran atau hayalan. Iya, yang ketiga, Pada bangun ruang terdapat sisi rusuk dan titik sudut. iya, pintar. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, Ibu pengen mengetahui nih pemahaman kalian tentang materi yang tadi dipelajari itu sejauh mana sih? Nah, nanti Ibu dinilai. Nah, sekarang lembar evaluasinya dibagikan. Idan, coba duduk yang benar, nak. Yang benar sayang duduknya. Evaluasinya dikerjakan masing-masing ya.
Kalau tadi LKPD dikerjakan kelompok, evaluasi dikerjakan masing-masing. Jangan lupa nama. Ada kenapa? Nggak ada pulpennya? Nggak ada pulpennya. Ini kasih pinjam. Ininya disimpan dulu sekarang. Coba evaluasinya dulu. Oh, ini yang KPD-nya ya. Dikumpulkan saja ya. Diam Idan. Nomor berapa? Baca dulu dong sayang. Ada nomor berapa? Dapat duduknya yang benar. Udah selesai ya? Udah selesai belum? Belum. Ya, kalau udah. Udah. Oh, Idan pintar udah. Sini. Pakai tangan mana coba kalau mengasihkan? Pakai tangan kanan. Siapa lagi yang sudah? Ada yang sudah belum? Sudah. Iya, sudah boleh dikumpulkan. Nah. Duduk, boleh duduk. Oh, ini pulpennya. Alhamdulillah evaluasinya sudah selesai. Nah, untuk kegiatan berikutnya coba didengarkan. Oh, tadi ini LKPD ya yang tadi. Coba perhatikan lagi Ibu. Perhatikan ke depan. Kegiatan berikutnya membuat karya kerajinan imajinatif dari plastisin. Nanti kalian di rumah membuat karya kerajinan dari plastisin. Nah, bentuk karya kerajinannya bebas, terserah imajinasi kalian, terserah pikiran dan khayalan kalian ya. Mau membuat mobil, mau membuat rumah, atau mau membuat apapun terserah. Bukan gambarnya, tapi karyanya dari plastisin. Membuat patungnya kan, seperti tadi membuat patung mobil. Mengerti? Iya. Nah, nanti iya bebas. Nah, nanti kalau sudah selesai membuat karyanya, nah hasil karyanya dipoto ya. Hasil karyanya dipoto, kemudian diunggah di Google Classroom atau diupload di WA Group. Dikirimkan ke Ibu ya. Lewat Google Classroom atau WA Group. Nah, satu lagi, tuliskan contoh-contoh benda yang termasuk kubus dan balon. Tadi kan sudah, benda yang berbentuk balon itu apa saja ya. Nah, nanti di rumah kalian cari lagi benda-benda lain yang bentuknya seperti kubus dan balon. Mengerti semuanya? Nanti. Iya. Bu, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Idan duduk yang mana sayang?
Karena pembelajarannya sudah selesai, bukunya boleh ditutup. Tutup saja. Nah, sudah ditutup semua? Sudah. Kakinya di bawah. Coba turunkan kakinya. Nah, karena pembelajarannya sudah selesai, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Karena pembelajaran sudah ditutup. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang karena sudah selesai, sudah berdoa juga, bisa pulang. Bukunya dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.